Halo, jumpa lagi semuanya dalam pembelajaran di SMP Santo Yosef Lahat. Baik anak-anak kelas 9, kali ini kita akan belajar kolaborasi dengan tema pemanfaatan bioteknologi konvensional di masa pandemi COVID-19. Nah, materi utama pada pembelajaran kolaborasi kita adalah materi dari pelajaran IPA yang nantinya akan digabungkan dan dikolaborasikan bersama dengan materi pelajaran yang lain seperti IPS, matematika, PPKN, bahasa Indonesia, dan BK. Nah, kompetensi dasar dari pembelajaran IPA kita ini adalah kompetensi 3.7, yaitu menerapkan konsep bioteknologi dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari, dan 4.7 membuat salah satu bentuk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kolaborasi ini terdapat 5 pertanyaan panduan dari pelajaran IPA, yaitu bagaimana cara mengetahui dan mempertahankan ragi atau bioteknologi konvensional pada adonan donat dapat tetap hidup. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari mata pelajaran matematika, tentukanlah perubahan volume benda sebelum dan sesudah fermentasi dalam proses pembuatan donat. Pertanyaan yang ketiga dari pelajaran IPS dihubungkan dengan ekonomi kreatif, bidang kuliner, bagaimana cara pengembangan donat dengan bentuk bangun ruang sisi lengkung. Pertanyaan yang keempat dari pelajaran PPKN, bagaimana pendapatmu sebagai generasi muda dalam melaksanakan bela negara sebagai wujud cinta tanah air terhadap produk yang kalian buat? Dan dari bahasa Indonesia, berilah tanggapan terhadap hasil pembuatan donat yang kalian buat. Tanggapannya dapat berupa kritikan atau pujian. Nah, anak-anak, kalian juga akan didampingi dalam pendampingan psikologi peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran kolaborasi bersama dengan guru BK. Anak-anak, untuk format pelaporan tugas yaitu menentukan judul proyek yang menarik, kemudian tugas meliputi perkenalan diri, tujuan pembuatan tugas, alat dan bahan, proses pembuatan yang menjawab pertanyaan dari pelajaran IPA, IPS, dan matematika. Kemudian yang terakhir penyajian yang menjawab pertanyaan dari pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk tugas tersebut dapat kalian rangkum atau kalian laporkan dengan berbagai macam bentuk. Yang pertama boleh dilaporkan dalam bentuk video, kemudian infografis, poster, vlog, blog, mading, dan juga bentuk yang lain-lain. Nah, tugas yang sudah kalian buat tersebut kemudian kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Kemudian untuk jadwal pembelajaran kolaborasi akan diadakan Zoom pada hari Senin tanggal 9 November pukul 8.30 dengan menggunakan seragam OSIS. Selasa kalian akan belajar IPA, Rabu MTK, Kamis IPS, Jumat PPKN, dan hari Senin bahasa Indonesia. Kemudian untuk hari Selasa sampai dengan Kamis pada tanggal 17, 18, dan 19 November, kalian gunakan untuk menyelesaikan tugas kolaborasi dan konsultasi pada guru pendamping kelompok. Dan pada hari Jumat
tanggal 20 November itu adalah hari di mana tugas kalian dikumpulkan. Anak-anak, untuk penilaian akan diadakan 2 penilaian. Yang pertama penilaian proses pengerjaan dan yang kedua penilaian produk. Nah, berikut adalah kriteria penilaian produk. Yang pertama adalah kreativitas, yang kedua komunikasi, yang ketiga sikap. Dalam penilaian sikap meliputi penilaian disiplin dan juga penilaian tanggung jawab. Anak-anak, dari produk-produk yang sudah kalian kumpulkan, maka akan diambil 10 produk terbaik dan akan diberi reward. Jadi anak-anak, silahkan nanti dikerjakan dengan baik. Berikut adalah guru pembimbing proyek. Yang pertama, absen 1-5 pada kelas A, B, dan C didampingi Ibu Agatha Rubini. Absen 6-10 pada kelas A, B, dan C bersama dengan Ibu Paulina. Absen 11-15 pada kelas A, B, dan C bersama dengan Bapak Danan. Absen 16-20 pada kelas A, B, dan C bersama dengan Ibu Wulandari. Absen 21-25 pada kelas A, B, dan C bersama dengan Bapak Daniel. Dan absen 26 hingga terakhir pada kelas A, B, dan C bersama dengan Ibu Anastasia Suhermi. Jadi anak-anak silakan dicermati berapa nomor absen kalian. Nah, baik anak-anak, untuk pertanyaan refleksi yang harus kalian refleksikan adalah setelah melihat tugas proyek kolaborasi tersebut, yang pertama, apakah yang harus kalian lakukan? Pertanyaan yang kedua, dari pengerjaan proyek tersebut, tuliskan kendala apa saja yang akan kalian hadapi. Dari 2 pertanyaan refleksi tersebut, tulislah jawaban dan kita akan membahasnya dalam pertemuan Zoom. Jika kalian mempunyai pertanyaan di luar kedua pertanyaan yang sudah disampaikan di atas, kalian boleh menuliskannya juga. Kemudian kita akan membahas pada pertemuan Zoom. Terima kasih anak-anak, semangat dan sehat.